Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal UTS, yaitu tentang limit trigonometri. Langsung saja kita ke bagian A, yang nomor 1, nilai dari kosek 60 derajat adalah, di sini kan kosek itu kan dia berarti kan 1/sin. Jadi kosek dari 60 derajat berarti kan sama dengan 1/sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat sendiri kan dia setengah akar 3. Jadi 1/setengah akar 3. Lalu 1 kali akar 3 kan akar 3. Jadi 1/akar 3/2 itu sama aja 1 dibagi akar 3/2, makanya dia sama dengan 1 dikali 2/akar 3. Lalu jadi hasilnya 2/akar 3. Ini kita rasionalkan karena yang di bawah mengandung akar. Ini kita kali sekawan akar 3/akar 3. Ini kan nggak ngerubah nilai karena akar 3/akar 3 kan 1 kan. Kalau dikali 1 kan berarti nilainya nggak berubah. Jadi sama dengan 2/akar 3 kali akar 3 itu berarti kan 3. Berarti 2/3/akar 3. Oke, langsung saja kita ke nomor selanjutnya. Jika limit X menuju A dari Fx sama dengan A, dan A kurang dari 0, dan limit X menuju A dari Gx sama dengan 0, maka nilai limit dari X menuju A X per Gx adalah, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini tadi yang diketahui limit X menuju A dari Fx sama dengan 0, sama dengan A, dengan A itu kurang dari 0. Nah, dan limit X menuju A dari Gx sama dengan 0. Sehingga limit X menuju A dari Fx per Gx itu kan sama aja limit X menuju A dari Fx per limit X menuju A dari Gx, sesuai dengan sifat limit. Lalu berarti yang atas kan menuju A negatif, yang bawah menuju 0, sehingga limit menuju A dari Fx per Gx itu menuju min tak hingga. Karena di sini A-nya kurang dari, menuju A yang kurang dari 0. Nah, kalau di sini lebih dari 0, dia akan menuju plus tak hingga. Karena di sini A-nya kurang dari 0, jadi dia limitnya menuju min tak hingga. Kita ke soal selanjutnya. Diketahui Fx sama dengan cosec X min 2/2 dan Gx sama dengan kotan X. Tentukan nilai limit dari Fx per Gx untuk X mendekati pi per 4. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Tadi berarti yang ditanya limit X menuju pi per 4 dari tadi cosec X min 2/2 dibagi kotan X. Nah, ini sama dengan, berarti ini kita coba pakai substitusi ya. Kalau bentuknya bukan tak tentu, berarti bisa langsung pakai substitusi. Nah, ini kita coba pakai substitusi. Jadi cosec pi per 4 dikurangi 2/2 per kotan pi per 4. Ini jadi sama dengan cosec kan 1/sin pi per 4
min 2 akar 2. Kalau kotan itu kan 1 per tan. Nah, berarti di sini kotan kan kalau tan kan sin per cos, jadi kotan itu balikannya cos per sin. Jadi ini cos per sin cos pi per 4 per sin pi per 4. Nah, sama dengan 1 per sin. 1 per sin pi per 4. Sin pi per 4 berarti kan sin 45 derajat setengah akar 2 kan. Jadi 1 per akar 2 per 2. Akar 2 dibagi 2 min 2 akar 2. Lalu di sini yang bawah cos pi per 4 sama sin pi per 4 kan hasilnya sama setengah akar 2. Nah, ini cos pi per 4 kan setengah akar 2. Begitu pula sin pi per 4 setengah akar 2 kan ini dibagi bilangan yang sama. Jadi di sini hasilnya 1. Sehingga 1 dibagi akar 2 per akar 2 per 2 kan sama aja 1 dikali 2 per akar 2. Berarti di sini 2 per akar 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, 2 per akar 2 sendiri kan kalau dirasionalkan dia kan jadi 2 per 2 akar 2 kan. Dikali akar 2 per akar 2 kan. Nah, ini min 2 akar 2. Nah, ini 2 dibagi 2, 1. Berarti akar 2 min 2 akar 2. Hasil akhirnya adalah min akar 2. Lalu kita ke soal selanjutnya. Tentukan nilai dari sin X cos kuadrat X min pi kuadrat sin X per pi min cos X. Nah, ini kita cari limitnya menuju pi per 2. Langsung saja kita ke pembahasan. Limit X menuju pi per 2 dari sin X cos kuadrat X min pi kuadrat sin X per pi min cos X. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. Ini kan bentuk-bentuk kayaknya yang bakal bisa difaktorkan. Soalnya ini kan pangkatnya lebih dari 1, mungkin saja bisa kita faktorkan. Tapi ini karena ini yang sebelah sini sama sini ada sinnya, ini nyoba sinnya kita keluarin dulu. Jadi limit X menuju pi per 2 dari sin X berarti sisa cos kuadrat X min pi kuadrat. Nah, per pi min cos X. Nah, yang cos kuadrat X min pi kuadrat kan dia bisa difaktorin karena kan A kuadrat min B kuadrat. Ingat sifat ini sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi yang itu bisa kita faktorin yang atas, sehingga sama dengan limit X menuju pi per 2, sin-nya kita udah kita keluarin kan, sin X ini berarti cos X plus pi, ini yang kedua, si cos X min pi. Nah, yang bawah ini biar sama kayak atasnya, ini kita bagi min 1 ya. Jadi min 1-nya kita keluarin ini sehingga di sini min pi plus cos X. Nah, kayak gini kan ada bentuk mirip yang di atas. Jadi ini bisa kita coret menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ini dibagi ini kan 1. Sehingga hasilnya sama dengan langsung kita substitusi karena ini udah nggak mungkin bentuk tak tentu karena bawahnya nggak 0, nggak tak hingga kan. Nah, ini kita langsung substitusi karena bentuknya udah sederhana. Sin pi per 2 ini jadi min ya, soalnya yang bawah ini ada min 1 ya. Jadi min sin dibagi min 1 jadi ya min sin pi per 2
dikali cos pi per 2 min cos pi per 2 plus pi. Cos pi plus per 2 ditambah pi. Nah, di sini sin pi per 2 sin 90 kan 1, jadi min 1, cos 90 itu 0, ditambah pi, sehingga hasil agennya sama dengan min pi. Oke, kita ke nomor yang selanjutnya. Tentukan nilai dari limit X menuju 0 dari 14X dikali kotan 7X. Jadi limit X menuju 0 dari 14X dikali kotan 7X. Sama dengan limit X menuju 0 dari 14X dikali kotan itu kan 1 per tan. 1 per tan 7X. Nah, kita ingat-ingat lagi ada sifat yang dimana itu limit X menuju 0 dari AX per tan BX. Ini rumus limit itu sama dengan A per B. Nah, berarti ini kan sama dengan limit X menuju 0 dari 14X per tan 7X. Jadi sama dengan hasilnya itu 14 per 7. Sama dengan 2. Kita ke nomor selanjutnya. Hitung nilai dari limit fungsi trigonometri limit X menuju pi 2 tan 2X min pi sin 4X min 2 pi. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Limit X menuju pi per 2 dari tan 2X min pi per sin 4X min 2 pi. Nah, di sini tan itu kan dia sin per cos, jadi sama dengan limit X menuju pi per 2 dari sin 2X min pi per cos 2X min pi dibagi sin 4X min 2 pi. Nah, di sini jadi sama dengan sin 2X min pi per cos
2x min P, ini kan dibagi sin 4x min 2P per 1. Berarti dia kan dikali 1 per sin 4x min 2P. Nah, sin 4x min 2P kan, sin 4x min 2P. Kan kita punya rumus, yaitu limit x menuju 0 dari sin x per x itu sama dengan 1. Dan limit x menuju 0 dari x per cos x itu juga sama dengan 1. Nah, jadi kalau disubstitusi limitnya kan dia jadinya sin 0 per 0 kan. Nah, kalau yang bentuk kayak gitu nanti dia hasilnya kan sama dengan 1. Nah, ini kalau disubstitusi limitnya kan 0 per cos 0 itu juga sama dengan 1. Nah, untuk itu x menuju Pi per 2. Nah, untuk itu, untuk kasus soal ini, kalau kita substitusi Pi per 2 kan 2 dikali Pi per 2 kan 2Pi dibagi 2, berarti Pi min Pi kan sin 0. Nah, makanya untuk yang bawah kita perlu memunculkan 2X min Pi juga. Terus sama yang sin ini, 4X min 2Pi, kita juga perlu memunculkan 4X min 2Pi. Nah, karena ada sifat juga, yaitu limit X menuju 0 dari X per sin X itu sama dengan 1. Agar nilainya nanti limitnya 1. Berarti ini sama dengan limit X menuju Pi per 2 dari sin 2X min Pi per cos 2X min Pi dikali, ini berarti dia itu harus dikali untuk memunculkan 2X min Pi, berarti ini dia dikali 2X min Pi per 2X min Pi. Kan ini sama aja dikali 1, nggak merubah nilai. Terus, habis itu ada 1 per sin 4X min 2Pi. 4X min 2Pi itu kan dia 2, kalau 2-nya dikeluarkan kan 2X min 2Pi, min Pi. Nah, ini sama dengan limit X menuju Pi per 2 dari sin 2X min Pi per per 2X min Pi dikali 1 per cos 2X min Pi, 2X min Pi, lalu kita munculkan juga 4X min 2Pi-nya, sehingga dia dikali 2X min Pi per sin 2X min Pi. Berarti ini sisanya juga dikali yang atasnya 4X min 2Pi, berarti dia ini 2X min Pi. Enggak. Kebalik ya, ini yang bawah. Ini berarti 2X min Pi per 2X min Pi. Nah, jadi untuk memunculkan pas X min 2Pi dan 2X min Pi itu
kita kali 2x min Pi per 2x min Pi dan 4x min 2Pi per 4x min 2Pi. Jadi ini sama dengan, ini limitnya ini dari limit x menuju Pi per 2 dari sin 2x min Pi per 2x min Pi itu kan dia 1. Lalu dikali 1 per cos 0. Kalau disubstitusi Pi per 2-nya, terus ini dikali 1, terus ini dikali 1 per 2, karena bisa dicoret. Nah, sama dengan cos 0 sendiri, dia cos 0 kan 1 kan, berarti sama dengan setengah. Kita ke soal selanjutnya. Hitung limit dari fungsi ini x kuadrat min 2x min 3 per 2x kuadrat min 4x plus 7 untuk x menuju tak hingga. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi kan limit dari x menuju tak hingga dari x kuadrat min 2x min 3 per 2x kuadrat ditambah 4x plus 7. Nah, kalau limit menuju tak hingga kayak gini, ini kita bagi, perputaran kayak gini bisa kita bagi dengan pangkat tertinggi. Jadi ini bisa kita kali 1 per x kuadrat yang atas, yang bawah juga kita kali 1 per x kuadrat. Nah, di sini kan sama aja dikali 1 kan nggak ngerubah nilai, jadi limit x menuju tak hingga ini sehingga 1 per x kuadrat plus per x kuadrat kita bagi caranya adalah dengan dibagi dengan pangkat tertinggi 2x per x kuadrat min 3 per x kuadrat dibagi 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 4x per x kuadrat ditambah 7 per x kuadrat. Sehingga ini sama dengan limit x menuju tak hingga x kuadrat dibagi x kuadrat kan 1 dikurangi 2x per x kuadrat berarti 2 per x min 3 per x kuadrat. Ini 2x kuadrat per x kuadrat kan dia 2 plus 4 per x ditambah 7 per x kuadrat. Nah, yang ada per x-nya kan kalau di menuju x-nya menuju tak hingga dia akan menuju ke 0, yang bawahnya ada x-nya. Jadi hasilnya tinggal 1 min 0 per 2 plus 0 plus 0. Kan pembaginya menuju tak hingga. Jadi dia akan menuju ke 0. Jadi sama dengan 1 per 2. Kita ke soal selanjutnya. Limit x menuju 0 dari sin 2x min Pi plus sin 2x min Pi per sin 2x. Langsung saja kita ke pembahasannya. Limit x menuju 0 dari sin 2x min plus Pi ditambah sin 2x min Pi per sin 2x. Nah, di sini kita gunain sifat dari rumus trigonometri, yaitu 2 sin A cos B. 2 sin A cos B itu sama dengan
sin A plus B, sin A plus B dikurangi, ditambah sin A min, ditambah sin A min B. Nah, ini yang atasnya kan bentuknya sin A plus B plus sin A min B. Jadi yang atas bisa kita rubah sesuai dengan rumus ini. Jadi sama dengan limit X menuju 0 dari 2 sin A-nya 2X kan. Sin 2X dikali cos B-nya B per sin 2X. Berarti ini dibagi ini kan 1 bisa kita coret sehingga sisa 2 cos pi. Cos pi sendiri dia itu min 1, berarti 2 kali min 1 sama dengan min 2. Kita ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang nomor 1 ini bisa langsung pakai substitusi. Yang nomor 2 ini gunain rumus yang X menuju 0, X menuju 0 itu. Yang ketiga juga menggunakan rumus. Nah, ini soalnya gampang-gampang banget. Langsung kita bahas nomor 1, 2, dan 3. Yang nomor 1 bagian A yaitu limit X menuju pi per 2 dari sin X sec 2X. Sekan dari 2X. Nah, di sini karena ini nggak mungkin bentuk tak tentu, ya udah langsung saja kita gunain substitusi. Jadi sin pi per 2 dikali sekan dari 2 kali pi per 2. Nah, sama dengan sekan kan dia 1 per cos. Jadi sama dengan sin pi per 2 dikali 1 per cos pi. Sin pi per 2 kan dia 1. Berarti ini cos pi dia min 1. Berarti 1 per min 1. Sama dengan min 1. Lalu yang B, limit X menuju pi per 2 dari sin pi min X per cos sepertiga X. Nah, ini juga sudah saya coba dengan substitusi, ternyata bisa. Ya udah kita langsung saja selesaiin. Sehingga dia sin pi min pi per 2 dibagi cos sepertiga dikali pi per 2 sama dengan sin pi min pi per 2. Berarti sin pi per 2 kita samakan penyebut ya. Ini pi kan kalau samakan penyebut, penyebutnya kan 2. Berarti 2 pi min pi. Jadi pi ini cos 1 kali pi 3 kali 2 6. Nah, di sini sin pi per 2 berarti kan dia sin 180 bagi 2 90. Cos pi per 6 berarti kan dia cos 180 bagi 6 30 derajat. Nah, ini sama dengan sin 91 cos 30 itu setengah akar 3. Jadi ini akar 3 per 2 sehingga sama dengan 1 dibagi akar 3 per 2, 1 dikali 2 per akar 3, berarti 2 per akar 3, dirasionalkan menjadi 2 per 3 akar 3.
Selanjutnya soal nomor 2. Limit X menuju 0 dari sin kuadrat X ditambah tan kuadrat X per 1/4 X kuadrat. Nah, ini berarti sama dengan bisa kita pisah menjadi limit X menuju 0 dari sin kuadrat X per 1/4 X kuadrat. Kan ini sama aja, sin ini yang di sini ini kan sama aja sin kuadrat X per 1/4 X kuadrat ditambah tan kuadrat X per 1/4 X kuadrat. Dengan sifat limit bisa dipisah menjadi, ini juga jadi limit X menuju 0 dari sin kuadrat X per 1/4 X kuadrat. Nah, ini kita gunain sifat limit. Ini ada konstantanya, ini bisa dikeluarin dari limitnya kan. Berarti 1/1/4, berarti 1 dibagi 1/4. 1 dikali 4/1, berarti ini 4 limit X menuju 0 dari sin X per X dikali sin X per X ditambah limit X menuju 0 dari, ini juga 1/1/4-nya dikeluarin, ini 4 dari sin X, oh ini tan ya, ini tan X per X dikali tan X per X. Ini berarti kan sesuai dengan rumusnya kan dia 1 kan, ini juga 1. Perkalian limitnya bisa dipecah, jadi 4 kali 1 kali 1, 4 ditambah 4, sama dengan 8. Yang terakhir yang nomor 3 bagian B. Itu limit X menuju 0 dari 3 tan 4X dibagi sin 6X. Ada sifat juga yaitu limit X menuju 0 dari tan AX per sin BX itu sama dengan A per B. Jadi yang tan per sin per tan itu juga ada rumusnya. Ini berarti sama dengan 3-nya dikeluarin 3 kali, ini A-nya 4, B-nya 6, berarti 4 per 6. 3 kali 4, 12 per 6, sama dengan 2. Oke, ini jawabannya ya. Kelihatan ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.